Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Seranggiansa. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep negara kepulauan. Pertama-tama saya akan membahas sejarah pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan ini. Untuk sejarahnya, konsep ini dipelopori oleh Indonesia dan Filipina yang pada waktu itu konsep ini belum dikenakan di hukum internasional maupun hukum laut internasional. Dimulai pada tahun 1958 di Konvensi Hukum Laut Internasional pertama yang ada Jenewa, konsep ini pertama kalinya diperkenalkan di dunia. Protes keras sempat dilakukan oleh Amerika Serikat, namun berbagai negara gerakan non-blok memberikan dukungan pada konsep ini. Setelah melalui berbagai sidang dari tahun 1973 sampai 1982, akhirnya baru pada konvensi ketiga berhasil dibentuk sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 yang kita sebut sebagai UNCLOS 1982, yaitu United National Convention of the Law of the Sea. Akhirnya setelah berjuang selama 25 tahun, konsep asas kepulauan ini mendapat pengakuan dunia. Dengan disetujuinya konsep ini, tentu beberapa negara berkembang tidak setuju dan negara yang ingin melakukan navigasi secara bebas tidak sepakat dengan adanya konvensi ini. Pengakuan negara kepulauan ini melahirkan konsep baru, yaitu tentang kedaulatan negara kepulauan, perairan teritorial, garis dasar kepulauan, jalur-jalur laut kepulauan, dan peraturan yang lainnya mengenai dengan negara kepulauan. Selain mengatur negara kepulauan, juga mengatur tentang laut yang ada di luar teritorial, transportasi laut, dan sumber daya laut yang ada di dalam maupun di atas permukaan laut. Selanjutnya saya akan membahas tentang negara kepulauan dan kedaulatan laut. Menurut UNCLOS 1982 pasal 46A, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lainnya. Dan pada pasal 49 UNCLOS menjelaskan status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut, serta tanah yang ada di bawahnya. Negara kepulauan memiliki kedaulatan dan ruang udara di atas perairan, dasar laut, dan lapisan tanah yang ada di bawah laut, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, zona kedaulatan laut dan hak negara kepulauan. Yang pertama, perairan internal dan tidak ada hak navigasi. Negara kepulauan berhak menutup, melarang, dan mengizinkan navigasi untuk singgah di pelabuhan maupun tidak diperbolehkan untuk singgah. Untuk masuk ke perairan pedalaman harus ada perizinan negara kepulauan itu sendiri. Di zona ini, wilayah teritorial absolut dimiliki oleh negara pantai, maka peraturannya tunduk pada hukum nasionalnya. Yang kedua, laut teritorial dan bagian yang tidak bersalah. Pada pasal 19 UNCLOS dijelaskan bahwa lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara berpantai. Lintas tersebut harus melakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya. Jadi, negara pengguna harus
memasang bendera dan menghormati atau menaati semua peraturan yang ada di negara berpantai dan juga aturan yang ada di hukum internasional guna keamanan dan keselamatan untuk bernavigasi itu sendiri. Yang ketiga, perairan kepulauan sebagai sui generis. Perairan kepulauan adalah zona kedaulatan yang semata-mata dimiliki oleh negara kepulauan yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik keluar. Dari zona ini ada konsep baru dan dari hukum internasional disebut dengan sui generis, di mana perairan tidak seperti rezim yang ada di darat ataupun rezim perairan teritorial. Namun zona ini adalah zona yang khusus terkandung dalam wilayah kedaulatan laut di negara kepulauan saja. Lalu kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu selat internasional untuk navigasi internasional dan transit rezim selat tidak termasuk ke dalam zona distribusi di laut internasional. Kapal menggunakan hak lintas transit tidak akan ada penundaan oleh negara berpantai, terlepas dari kenyataan bahwa selat tersebut ada di wilayahnya. Tetapi navigasi berlaku di rezim transit. Sebaliknya, semua kapal yang menggunakan jalur transit wajib untuk tidak ikut campur dan mengambil tindakan yang dianggap mempengaruhi kedaulatan negara berpantai. Hal ini sudah dijelaskan di UNCLOS pada pasal 38 angka 2. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang jalur laut di negara kepulauan, yaitu atau ASLP. Indonesia sendiri adalah negara satu-satunya di dunia yang menerapkan ASLP ini. Indonesia memiliki 3 jalur laut kepulauan yang menghubungkan antara utara dan selatan. Yang pertama, navigasi Indonesia dari Laut Cina Selatan ke Laut Natuna sampai ke Selat Karimata menuju Laut Jawa dan Sulawesi sampai keluar ke Samudra Hindia atau sebaliknya. Yang kedua, untuk navigasi Laut Sulawesi masuk ke Sulawesi menuju Selat Makassar, ke Laut Flores, ke Selat Lombok hingga ke Samudra Hindia maupun sebaliknya. Untuk ketiga, jalur-jalur laut untuk navigasi yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau sebaliknya. Dengan penentuan jalur laut kepulauan ini, maka semua navigasi internasional baik yang menggunakan bagian dan tidak bersalah maupun bagian yang akan melewatinya di Indonesia, ASLP ini bukan pada bagian jalur laut lainnya. Masalahnya adalah Indonesia belum mengajukan ASLP dari timur ke barat, sehingga muncul beragam intervensi tentang rute yang biasanya digunakan sebagai alasan negara pengguna untuk melalui jalur tersebut dari ke timur ke barat maupun sebaliknya. Di sini saya akan memberikan satu kasus, yaitu insiden antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2003. Insiden ini adalah kasus yang terjadi karena perbedaan intervensi antara konsep rute normal dengan interpretasi Indonesia yang telah menyediakan konsep jalurnya sendiri. Amerika Serikat menganggap bahwa jalur dari timur ke barat belum dilakukan dan diajukan maupun dibuat oleh Indonesia. Jadi mereka menggunakan pasal 53 angka 12, yaitu negara kepulauan tidak menunjukkan jalur laut atau rute udara. Hak lintas laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional, sehingga armada kapal dan pesawat perang Amerika Serikat melintas dan bermanuver di Pulau Bawean karena AS berasumsi mereka menggunakan
kebebasan navigasi mereka setelah efek dari penerapan rute normal seperti yang disebut dalam UNCLOS pasal 53 angka 12. Tetapi Indonesia berpendapat berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2002 berbunyi hak lintas kepulauan melalui perairan Indonesia lainnya dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang ada saat ini. Dengan peraturan itu segera telah jalur laut kepulauan ditetapkan di perairan tersebut. Jadi Indonesia berpendapat bahwa peraturan yang telah dibuat itu segera disesuaikan dengan apa yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian dengan peraturan pemerintah, tindakan Amerika tersebut dinilai melanggar kedaulatan wilayah Indonesia dan dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan sipil yang ada di wilayah Indonesia. Nah, sekian cukup dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.